Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan fasilitator dan juga narasumber, juga Bapak dan Ibu peserta pembinaan statistik sektoral yang berkesempatan mengikuti pada hari ini. Pertama dan yang utama, saya mengajak kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, alhamdulillah hingga pada pertemuan ke-8 ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa terus berbagi ilmu, sering pengetahuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, di penghujung pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang dikemas 8 pertemuan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, bahwa sharing knowledge yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya dari BPS, baik sebagai narasumber dan juga teman-teman fasilitator, tentu itu menjadi modal dasar pengetahuan awal bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengelola data-data statistik atau mengelola dokumen-dokumen yang dimiliki di dinas instansi untuk diolah menjadi suatu sumber informasi yang berguna bagi masyarakat. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, bahwa setelah mengikuti serangkaian pembelajaran yang sudah disampaikan, barangkali ada hal-hal yang belum bersesuaian dengan pelaksanaan tugas masing-masing di dinas instansi. Tentu itu hal yang sangat mungkin terjadi. Namun demikian, bahwa kelancaran penyelesaian tugas-tugas, khususnya pengelolaan data statistik di dinas instansi masing-masing, BPS sebagai pembina data punya kewajiban untuk berdampingan dengan Bapak Ibu sekalian dengan tujuan agar penyediaan data statistik sektoral di masing-masing dinas instansi dapat terwujud. Oleh karenanya, seperti yang sudah berulang kali disampaikan oleh baik narasumber maupun rekan-rekan fasilitator, kalau ada keinginan atau ada kesulitan yang dalam pelaksanaan tugas masing-masing di dinas instansi, bisa saling berdiskusi dengan teman-teman yang ada di BPS Provinsi Maluku Utara. Ini adalah bagian dari pelayanan yang juga merupakan suatu misi BPS untuk meningkatkan penyediaan
atau penguatan penyediaan statistik sektoral di Maluku Utara. BPS Provinsi Maluku Utara sudah menyiapkan infrastruktur yang bisa digunakan, baik itu melalui pelatihan seperti yang sekarang ini kita lakukan, atau mungkin ada komunikasi dua arah antara Bapak Ibu di stakeholder production data dengan teman-teman yang ada di BPS sebagai fasilitator. Bisa menggunakan Kolakasbi yang sudah dipersiapkan di BPS. Di samping itu juga materi-materi yang terkait dengan pembinaan statistik sektoral ini secara bertahap ke depan juga akan dilengkapi di Kolakasbi ini, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan, bisa membaca-baca sebagai referensi untuk penunjang dalam hal pelaksanaan tugas Bapak Ibu sekalian di dinas instansi. Tantangan kita ke depan bahwa tersedianya data statistik sektoral ini suatu keniscayaan bagi Bapak Ibu sekalian, dan ini merupakan satu kewajiban. Tidak hanya sekedar bisa menyediakan data statistik sektoral, tetapi kita semuanya juga harus berupaya agar data statistik yang kita sajikan itu lebih berkualitas. Salah satu pilar data berkualitas itu adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini terkandung maksud bahwa data yang kita sajikan tidak terlalu lama lag-nya dengan periode data yang bersangkutan. Contoh misalnya, kalau pada tahun 2020 ini yang bisa kita sajikan baru data-data tahun 2016 atau 2017, tentu kemanfaatan daripada data yang kita hasilkan berkurang. Oleh karenanya, kita berupaya supaya data yang kita hasilkan juga tidak terlalu panjang rentang waktunya. Nah, untuk itu, challenge bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Fadlun, bahwa tahun depan BPS Provinsi Maluku Utara di bulan Februari akan merilis daerah dalam angka atau Maluku Utara dalam angka. Pengalaman tahun ini, rilis di 2020 Februari kemarin, bahwa daerah dalam angka yang diterbitkan belum mencakup atau belum menyajikan data-data statistik sektoral. Alasannya klasik, karena datanya belum tersedia. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Mari kita sama-sama berupaya semaksimal yang bisa kita lakukan. Dari dinas instansi yang mempunyai data-data statistik sektoral, bisa diterbitkan hingga kondisi akhir tahun 2020. Kalau bisa sampai akhir tahun 2020 nanti, kita rilis di Februari 2021, tentu ini suatu kemajuan sangat berarti untuk perstatistikan di Maluku Utara. Sehingga para pengguna data-data tersebut nanti, apakah itu di internal pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara
maupun antar pemerintah daerah secara nasional sudah mempunyai data-data terakhir yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dari apa yang sudah dilakukan di Maluku Utara. Tentu challenge yang saya sampaikan bukan berarti tanpa tantangan, ya. Tantangannya sangat besar. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian tidak mungkin bekerja sendirian. Tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan maksud dan tujuan ini, pemanfaatan daripada data sektoral ini kepada pimpinan di dinas instansi masing-masing. Bahwa ini adalah merupakan kewajiban dinas instansi dan pemanfaatannya juga untuk kepentingan internal di pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara. Sehingga jika diperlukan koordinasi hingga pada level kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara bisa dilakukan kalau sudah ada keterlibatan unsur pimpinan dinas instansi. Karena sangat kita maklumi bahwa Bapak Ibu sekalian di provinsi juga mungkin mengumpulkan datanya berasal dari kabupaten kota masing-masing. Sehingga masih perlu dikoordinasikan supaya data bisa dikompilasi di tingkat provinsi. Ini adalah tantangan buat kita. Kita upayakan semaksimal yang bisa kita lakukan. Nah, untuk sementara, karena perkembangan dari pembangunan portal Satu Data Indonesia Maluku Utara mungkin masih berproses, maka data-data yang ada di dinas instansi Bapak Ibu sekalian bisa dipublish lewat portal-portal yang lain. Misalnya ada yang di Bapeda, ada yang di dinas instansi juga mungkin sudah punya website masing-masing. BPS juga punya website masing-masing. Sepanjang datanya sudah tersedia, kita bisa memanfaatkan portal-portal yang lain untuk mendiseminasikannya, untuk menyebarluaskannya sehingga bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Sayang, data-data yang kita miliki itu hanya kita simpan di instansi kita dan tidak diketahui oleh publik bahwa data-data itu sesungguhnya tersedia. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa memanfaatkan portal-portal yang sudah ada untuk menyebarluaskan data-data yang ada di dinas instansi Bapak Ibu sekalian. Prinsipnya, diolah dulu datanya, siap untuk disajikan. Medianya nanti bisa di berbagai portal yang sudah tersedia. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya pada kesempatan ini juga memanfaatkan forum ini sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian bahwa BPS mempunyai tugas dan fungsinya sebagai penyedia data statistik untuk berbagai pihak. Nah, data-data statistik ini disiapkan oleh BPS melalui website BPS Provinsi Maluku Utara. Selain itu juga BPS menyiapkan ISTAP yang bisa digunakan melalui Android Bapak Ibu sekalian, data-data yang disajikan oleh BPS. Di samping itu,
BPS juga punya pelayanan statistik terpadu seperti yang setiap pertemuan Bapak Ibu sekalian bisa melihat ruangan yang digunakan teman-teman fasilitator untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga menyiapkan suatu portal kolaborasi yang ini nantinya kita berharap semacam klinik virtual, ya, klinik virtual untuk pembinaan statistik sektoral. Jadi untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, kita tidak selalu harus bertatap muka, tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk maksud-maksud tersebut. Sehingga kita akan terus mengembangkan Kola Kasbi ini sehingga fungsinya nanti persis seperti klinik. Ada pasien dan ada para dokter yang bisa memberikan solusi. Kira-kira seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga harapan BPS untuk Bapak Ibu bahwa apa yang sudah disampaikan dengan beberapa kali pertemuan ini mudah-mudahan bisa terus dikembangkan di dinas instansi masing-masing, bahwa tujuan kita sama untuk menyediakan atau melengkapi data statistik dalam kerangka sistem statistik nasional. BPS menyediakan statistik dasar, Bapak Ibu sekalian di dinas instansi menyediakan statistik sektoral. Berikutnya, bahwa pada tanggal 26 September itu adalah merupakan Hari Statistik Nasional. Jadi kita menyongsong ke Hari Statistik Nasional tanggal 26 September nanti. Ini bukanlah hari ulang tahun BPS, tetapi ini Hari Statistik Nasional untuk seluruh lapisan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa BPS selalu memperingati 26 September ini karena kegiatan statistik sangat bersinggungan dengan tupoksi daripada BPS. Tapi sekali lagi sampaikan bahwa Hari Statistik Nasional tanggal 26 September bukan hari lahirnya BPS, tetapi Hari Statistik untuk seluruh bangsa Indonesia. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih pertama kepada rekan-rekan saya, para narasumber, juga teman-teman para fasilitator, para panitia yang sudah mengemas, mengelola terselenggaranya pembinaan statistik sektoral hingga saat ini. Juga apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta. Harapannya dengan berbagi ilmu seperti ini, tugas-tugas kita bisa menjadi terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ini bukanlah program yang pertama dan yang terakhir. Ke depan kami akan melihat dan akan mengemas kira-kira substansi apa nanti yang diperlukan Bapak Ibu sekalian untuk mendorong tercapainya penguatan penyediaan statistik sektoral ini. Mungkin frekuensinya akan kita atur tidak setiap minggu atau setiap 2 minggu atau 3 minggu, dan topiknya nanti kita akan pilih yang benar-benar sangat diperlukan, sangat membantu untuk kebutuhan Bapak Ibu sekalian di dinas instansi masing-masing. Salah satu contoh misalnya, ketika sudah ada
data-data atau berupa daftar yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana mensimulasikan itu dengan Excel misalnya, dengan berbagai tools untuk menyajikan tabel-tabel dengan menggunakan pivot misalkan. Atau bisa juga selangkah lebih advance bagaimana menyajikan atau mengolah data itu menggunakan SPSS misalnya. Itu dari aspek pengolahan sampai ke penyajiannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kami juga ke depan akan memberikan modul-modul sederhana bagaimana memaknai data supaya Bapak Ibu sekalian yang ada di dinas instansi tidak hanya bisa menyajikan data saja, tetapi data dan informasi yang ada pada tabel-tabel atau penyajian-penyajian yang dilakukan, juga Bapak Ibu sekalian bisa memberikan analisis sederhana bagaimana sebenarnya memaknai data tersebut. Dan masih ada sebenarnya beberapa modul-modul sederhana untuk pemanfaatan data-data statistik ini. Ke depan kita terus berupaya agar teman-teman di dinas instansi juga mempunyai kompetensi yang cukup memadai, khususnya di bidang analisis statistik sederhana. Tapi itu semuanya memang perlu waktu dan juga sangat tergantung dari kemauan dan semangat Bapak Ibu sekalian di dinas instansi masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita telah bersama-sama untuk 8 kali pertemuan ini antara Bapak Ibu sekalian di dinas instansi masing-masing dengan kami di BPS. Barangkali dalam penyajian atau pelaksanaan pembinaan ini banyak hal-hal yang kurang berkenan, banyak hal-hal yang kurang sempurna. Berikan saran masukan kepada kami agar kami bisa memperbaiki untuk kesempatan-kesempatan berikutnya. Senang sekali kalau ada sumbang saran dari Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan khususnya bagi BPS. Sekarang ini BPS dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, semoga BPS Provinsi Maluku Utara nanti bisa dinobatkan sebagai salah satu zona integritas. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.